Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fiandra Subagio, mahasiswi pendidikan jarak jauh S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal yang diberikan pada mata kuliah teori akuntansi mengenai standar akuntansi keuangan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah kumpulan prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAK dirancang untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. SAK di Indonesia ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan bisnis serta regulasi nasional dan internasional. Di Indonesia, terdapat 4 jenis standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas sesuai dengan karakteristik dan skala bisnisnya, yaitu SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, dan SAK EMKM. Pertanyaan pertama, jelaskan yang Anda ketahui tentang 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, dan SAK EMKM dalam hal entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut, apakah publicly accountable entities atau entities without public accountability. Yang kedua, referensi atau acuan dari masing-masing standar, apakah IFRS atau bukan. Kita masuk ke pilar pertama, yaitu SAK internasional. SAK internasional merupakan acuan utama dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, memudahkan investasi asing, dan menyelaraskan praktik akuntansi dengan standar global. Entitas yang wajib comply dengan standar ini adalah entitas yang memiliki transaksi lintas negara dan ingin menerapkan IFRS secara penuh, atau perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri. Kategori akuntabilitas SAK internasional adalah Publicly Accountable Entities, yaitu perusahaan atau entitas dengan akuntabilitas publik. SAK internasional mengacu pada International Financial Reporting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. Selanjutnya ke pilar kedua, yaitu SAK umum atau yang biasa kita kenal dengan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. SAK umum atau PSAK merupakan standar akuntansi utama di Indonesia yang digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik. Entitas yang wajib comply dengan standar ini diantaranya perusahaan terbuka, lembaga keuangan, BUMN atau BUMD strategis yang memiliki kepentingan nasional, dan perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan di pasar modal. Kategori akuntabilitas SAK ini adalah Publicly Accountable Entities. SAK ini disusun oleh DSAKIAI dengan mengacu pada IFRS, tetapi dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan regulasi dan praktik di Indonesia. Pelaporan keuangan pengguna SAK umum wajib diaudit oleh auditor independen, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan juga mengawasi penerapan SAK ini. Pilar ketiga, SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Digunakan oleh entitas menengah yang tidak memiliki kewajiban melaporkan ke publik, tetapi tetap membutuhkan standar akuntansi yang sistematis. Standar ini lebih sederhana dibandingkan SAK umum. Pada penerapannya, SAK ini tidak mewajibkan menerapkan fair value atau penilaian aset berbasis nilai pasar, sehingga lebih mudah diterapkan oleh perusahaan kecil menengah. Selain itu, tidak ada juga kewajiban untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi seperti yang diwajibkan dalam IFRS. Regulator atau pemerintah daerah pun tidak secara khusus mengatur penerapannya, tetapi banyak digunakan oleh entitas yang memerlukan laporan keuangan sederhana untuk keperluan internal atau pinjaman bank. Entitas yang wajib comply dengan standar ini diantaranya perusahaan keluarga atau perusahaan swasta skala menengah, perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak memiliki kewajiban publik, atau perusahaan yang laporan keuangannya digunakan secara terbatas oleh pemilik kreditur atau pihak internal. Kategori akuntabilitas SAK ini adalah Entities Without Public Accountability. Referensi SAK ini berdasarkan IFRS Force atau standar akuntansi untuk UKM dari IFRS, tetapi dengan penyederhanaan. Pilar yang terakhir,
SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK ini dibuat untuk usaha kecil dan menengah agar mereka memiliki laporan keuangan yang sederhana, mudah diterapkan, dan tetap dapat digunakan untuk keperluan bisnis. Laporan keuangan hanya mencakup 3 komponen utama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan laporan keuangan jika diperlukan. Pemerintah dan bank mendorong penerapan SAK EMKM, terutama bagi UMKM yang ingin mengakses pembiayaan dari perbankan atau investor. Entitas yang wajib comply dengan standar ini adalah UMKM yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas publik dan hanya membutuhkan laporan keuangan sederhana untuk kebutuhan internal atau pinjaman usaha. Kategori akuntabilitas SAK ini adalah Entities Without Public Accountability. SAK ini tidak berbasis IFRS dan dirancang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Berlanjut dari pembahasan sebelumnya, tentu kita semua dapat menyadari bahwa di Indonesia, standar akuntansi keuangan mengacu pada IFRS dan bukan US GAAP. Pertanyaan terakhir, apakah satu standar fit for all? Tentu jawabannya adalah tidak. Satu standar akuntansi tidak bisa cocok untuk semua entitas di Indonesia, seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada 4 pilar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.